guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Nur Subekti Channel. Ya, ini dia sekarang kita berada di Batik Tugiran yang beralamat di Mergan Wijirjo Pandak Bantul. Ini dia anak-anak dari SD Penabur Jakarta. Di hari pertama, jam pertama ini akan mengadakan pelatihan batik tulis guys. Nah, ini sedang pada turun nih guys. Ngolet guys. Nah, tuh masih banyak guys. Ada Mas Jumeno yang mengatur anak-anak biar tidak neronjong guys. Loh, malah ada yang berhenti. Nah, ini pelan-pelan, ayo. Pokoknya tetap semangat untuk anak-anak dari SD Penabur Jakarta. Nah, ini guys, masih banyak guys. Nah, oke, kok berhenti? Ayo maju. Nah, ini dia guys tempatnya untuk pelatihan batik di depan rumah Bapak Tugiran. Oke guys, selamat menikmati, semoga bermanfaat ya guys. Tetap enjoy. Menempatkan
Saya punya abang. Mas tes penabur spirit of braveness. Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Ya, adik-adik, selamat datang di Batik Tugiran. Ya, tempat adik-adik saat ini akan membatik, namanya Batik Tugiran. Kenapa kita pilih di sini? Karena Bapak dan Ibu Tugiran sudah mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya batik. Jadi adik-adik hari ini akan belajar dari ahlinya. Ya, tepuk tangan dong buat Bapak dan Ibu Tugiran. Nah, adik-adik, ada yang tahu ada berapa macam proses membatik? Ada yang tahu macam-macam proses batik? Ada yang 6, ada yang 8. Ya, batiknya ada apa aja? Batik tulis, batik cetak atau cap. Apalagi ecoprint sekarang sudah mulai ada modifikasinya, ya, batik celup lain-lain. Ya, adik-adik, hari ini kalian akan belajar batik tulis. Ya, jadi kalau adik-adik mungkin yang sering kalau misalnya Harapan Indah mungkin sering ke Sumarekon Bekasi gitu ya, yang Depok ke Depok Town Square gitu ya, yang Kelapa Gading seringnya ke Moy atau Gading gitu ya, atau sering ngumpulnya di GI gitu ya. Cek, halo. Ya. Sudah? Belum. Apa? Karena dia sudah ada alatnya. Nah, dari kain putih polos ini kita akan mulai ke cap yang pertama. Nah, seperti ini adik-adik capnya. Oh, besar ya. Jadi ini adalah pola dasarnya dulu. Dimasukkan ke dalam malam atau lilin. Ada alatnya sendiri, kemudian ditaruh di atas kain putih tadi. Ya, dilakukan secara berulang sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap pertama, pola dasar. Nah, setelah jadi, kita masuk ke tahap keduanya. Nah, beda ya garisnya adik-adik. Ini sudah lebih tebal. Sebelah sana kelihatan? Nah, ini sudah lebih tebal garisnya, berbeda dengan cap yang pertama tadi. Ya. Nah, setelah capnya selesai disusun,
hasilnya menjadi seperti ini. Sudah ada pola tipisnya, kemudian ditebelin lagi. Ya, ditebelin lagi tuh, lihat. Nah, ini adalah metode untuk batik cap. Selesai dicap, masuklah ke proses pewarnaan. Sehingga nantinya menjadi kain siap pakai yang biasa digunakan untuk kalian bikin batik, seragam. Nah, inilah kainnya. Ini yang sudah memasuki proses pewarnaan. Setelah tadi dicap dengan malam atau lilin, kemudian masuk ke proses pewarnaan dan pencucian, sehingga jadilah kain yang siap dipakai. Nah, hari ini kalian akan membuatnya batik tulis. Tadi kakak sudah sampaikan, batik tulis yang dilihat adalah detailnya, betul, keindahannya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan sama-sama belajar. Bukan kakak yang ngajarin karena kakak nggak ahli, ya. Ada Mas No yang akan mengajari kalian, sama Bude, semuanya akan mendampingi kalian. Nah, untuk supaya kita nyaman cara membatiknya, tolong diperhatikan dulu, semuanya boleh menghadap ke sini dulu. Ya, yang di belakang sana boleh lihat ke sini dulu, diputar dulu, nggak apa-apa. Supaya kita sama-sama nyaman ketika membatik dan paling penting aman. Ya, langsung saja saya persilakan Mas No untuk cerita ke adik-adik. Ya, selamat pagi kepada adik-adik semua. Kami ucapkan selamat datang di tempat kami, yaitu Kerajinan Batik Bapak Tugiran. Pada kesempatan pagi hari ini adik-adik akan belajar proses batik tulis tangan, ya. Untuk sebelum proses kegiatan pagi hari ini adik-adik untuk melakukan kegiatan, di sini kami akan memberikan beberapa panduan yang mohon nanti untuk bisa dicermati adik-adik semua. Kenapa? Karena nanti kita akan bisa belajar dalam membatik ini dengan enak, nyaman, dan mendapatkan hasil yang baik. Untuk yang pertama, sebelum dimulai, mungkin adik-adik yang masih menggunakan jaket atau aksesoris yang lain, mohon untuk dijauhkan dari tempat adik-adik dulu, ditaruh agak jauh dari area adik-adik. Kenapa? Karena nanti takutnya ketika kegiatan kita berlangsung, itu lilin yang adik-adik nanti ketika proses kegiatan berlangsung, itu takutnya mengenai aksesoris adik-adik semua, baik tas atau jaket, ya. Untuk dijauhkan sedikit dari area adik-adik untuk melakukan kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya, nanti sambil adik-adik menjauhkan jaket sama aksesoris yang lain, ini di depan adik-adik sudah ada kertas yang dipegang sama Mas Luki, ya. Ini berfungsi untuk melindungi celana area adik-adik semua. Taruh di atas paha adik-adik semua, ya. Ini yang di depan adik-adik semua, yang di dekat bambu itu mohon untuk ditaruh di atas paha adik-adik semua. Kenapa itu harus dipakai? Karena nanti untuk melindungi area kaki adik-adik semua serta celananya. Nanti takutnya kan adik-adik baru pertama kali belajar, nanti membawa lilinnya dari tempat pengambilan lilin itu bertetesan, takutnya mengenai celana atau kaki adik-adik. Itu untuk demi keamanan mohon untuk diwajibkan untuk ditaruh di atas paha, ya. Ya. Mohon untuk ditaruh di atas paha adik-adik semua, ya. Karena apa? Itu untuk melindungi. Oke. Setelah semua adik-adik itu ditaruh di atas paha, ini di depan adik-adik semua ada seperti ini dari bambu, ini diberi nama gawangan, ya. Ini berfungsi untuk membentangkan kain. Nanti untuk proses kegiatan biar adik-adik mudah dan nyaman dalam menorehkan lilin yang ada di kain adik-adik semua.
setelah nanti kainnya nanti dibentangkan di atas ini bambu, nanti ketika sudah dinyalakan, saya harap adik-adik semua tidak bermain di area itu kotak, karena itu ada kompor kecil yang berfungsi untuk manasin lilin. Karena ketika lilin itu sudah dipanaskan dengan kompor, itu akan mencair. Nanti adik-adik semua dari kami akan diberikan alat. Nah, nanti semua kebagian kok. Ini namanya canting ya adik-adik. Ini berfungsi untuk apa? Ini untuk mengambil lilin. Ketika nanti kompor itu dinyalakan, itu yang ada lilin di depan adik-adik di tengah adik-adik semua yang ada di kotak itu nanti panas ya. Itu bisa mencairkan untuk bisa mengambil lilin. Nah, nanti adik-adik ini kan satu kotak buat berempat. Nanti ambilnya jangan bareng-bareng, harus gantian satu persatu, lihat temannya. Kalau ada teman yang baru ngambil, bersabar dikit, nanti ambilnya satu-satu, jangan berbarengan. Kenapa? Nanti kita takutkan terjadi gesekan antar cantik sama teman-teman. Bareng-bareng nanti geseran atau tabrakan, takutnya bisa tumpah. Karena lilin ini ketika sudah mencair itu panas, nanti takutnya mengenai tangan adik-adik semua ya. Kalau mengambil itu harus gantian, lihat temannya ya. Kalau nanti ketika sudah dinyalakan dan bisa dimulai, adik-adik mengambilnya harus hati-hati ya, karena panas. Yang pertama, ini ada lubang kecil. Nanti lilin itu keluarnya dari sini ya, dari lubang kecil ini. Nah, terus yang ada kayunya besar ini berfungsi untuk mengambil lilin di tengah adik-adik semua yang di dalam kotak ya. Nanti ambilnya, pegangnya hati-hati ya, karena ini panas. Karena adik-adik mungkin pertama kali megang ya. Ini nanti ambil di dalam kotak itu, ambil. Nanti bawahnya untuk menorehkan di kain ini jangan sampai turun ke bawah gini ya. Waktu membawa dari tengah kotak mau ditorehkan ke kain pola yang di sini ya. Membawanya agak miring ke atas sedikit ya, karena takut kalau ke bawah nanti bisa tumpah karena lilin keluar dari sini. Nah, nanti ketika adik-adik membawa cantingnya sudah sampai di kain pola yang adik-adik gambar semua, nanti adik-adik tinggal nurunin aja sedikit. Ini ditaruh, ini di bawah, ini diturunin kayak Bu Deni ya, prakteknya ya seperti ini ya. Diikutin pola yang adik-adik gambar semua ya. Karena berfungsi lilin ini untuk menggambar di sini, ini berfungsi untuk menutupi area ini nanti, karena ketika diwarna nanti itu bisa menutupi warna, memunculkan warna putih, sehingga nanti menimbulkan kain yang sudah jadi dari gambaran adik tadi yang kena lilin itu menimbulkan warna putih, serta nanti tinggal diwarna bisa menjadi hasil yang bagus. Itu ya, pokoknya nanti hati-hati mengambilnya dari tengah, terus diikutin seperti ini sampai gambar adik-adik semua selesai ya. Ini waktunya cukup, jangan tergesa-gesa, hati-hati. Nanti juga himbauan dari kami, apabila terjadi adik-adik itu nggak sengaja itu terkena lilin, nanti langsung angkat tangan ya. Nanti dari kami akan memberikan minyak, itu berfungsi untuk dioleskan untuk menghilangkan luka, sama biar tidak lengket di tangan ya. Jadi nanti kalau ada yang terkena teman atau siapa saja, langsung angkat tangan, nanti dari kami untuk segera memberikan pertolongan. Ya adik-adik, itu untuk panduan dari kami. Selanjutnya nanti apabila adik-adik sudah yakin, kalian sudah merasa puas atau merasa selesai, bila langsung dikumpulin di depan ya. Dikumpulin depan, bisa duduk sambil nunggu temannya yang belum selesai. Nanti dimohon jangan sampai main jauh-jauh, cukup di area sini saja ya. Itu sedikit gambaran dari kami dan panduan. Karena ini batik tulis, nanti nggak usah keburu-buru, sekali lagi pelan-pelan saja dengan waktu yang cukup, digunakan sebaik-baiknya adik-adik. Ini mungkin sedikit gambaran dan panduan dari kami untuk bisa kelancaran adik-adik dalam kegiatan pagi hari ini, supaya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
nanti dari Bapak Ibu Guru untuk memberikan berdoa dulu untuk demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini. Nanti sebelum dinyalain jangan bermain di area itu, jangan memasukkan apapun ya adik-adik di area yang ada kotaknya di tengah ya. Yang perlu kakak sampaikan juga, waktu kita panjang, jadi adik-adik tidak perlu terburu-buru. Buat yang sudah selesai, nanti bisa cuci tangan, lalu bisa ambil snack, ada pisang dan kacang. Ya. Kemudian yang kedua, tidak ada yang bermain sepeda. Sepedanya dilupakan dulu. Nanti waktu pulang baru bisa diambil. Ya, bentar ya sayang. Ini deh. Hati-hati ya. Ya. Boleh nih, gimana ambilnya? Nanti biar saya dulu, Iya, kamu kita enggak? Oh, enggak ya. Itu dia jadi. Ini kaki pulau ini. Lihat hasil lihat. Apa ya lihat? Scale from 1 to 10, how big are you? Okay, actually,
What do you mean? Beda. Bisa main pakai? Bisa main? Nah, sudah selesai guys. Ini pada mau pulang ke posnya untuk makan siang. Oh, sebagian pada naik sepeda, sebagian lagi naik odong-odong gitu guys. Oh, bergerombol mau pulang ke posnya di Santan Wonosari Pajangan Bantul. Terus hati-hati untuk semua. Ulas itu. Kita lepas. Sepedanya yang bisa diturunin gitu. Awas, awas, ayo pelan-pelan. Yang beda ke kanan. Ayo, ayo, hati-hati. Nah, hitung gangi. Oke, hitungnya awas. Yuk, pelan-pelan. Yuk jalan ikutin jalan depan ya. Ikutin jalan depan. Oke guys, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Nah, oke guys. Kenabrak. Ya, hati-hati semuanya. Dadah.
Yang untuk ya mari kakak, yang siswa sudah habis ya.